Oke, selamat siang. Selamat siang sahabatku di mana saja di seluruh Indonesia. Pada siang hari ini kita akan membahas budidaya buah melon tapi ada di kebun. Kemarin kita udah bahas mulai budidaya tanaman buah melon terutama di dalam pot tapi di dalam greenhouse. Sekarang kita akan membahas budidaya buah melon tapi ada di kebun. Ada dua ya, kebun di sawah bekas tanaman padi atau tanaman palawija hijau tapi posisi di sawah. Yang satunya adalah posisi tanaman ada di lahan kering. Biasanya tanah tegalan yang dekat air gitu ya. Ya masing-masing ini bisa kita tanami buah melon gitu ya. Bagaimana caranya? Kita langsung aja mempersingkat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kebun melon varietas Skiroket yang ada di Sukoharjo, Jawa Tengah. Ini varietas roket nih. Ini ada di kebun. Wow, tumbuh subur nih ya. Tapi bagus sekali tanamannya. Kemudian bagaimana triknya, agribisnisnya? Tanaman ini sudah ada slide-nya ya, kita singkat aja rangkumannya, nanti bisa baca di slide-nya. Yaitu apa saja sih yang bisa ditanam di lahan, budidaya lahan di sawah maupun di lahan kering tadi. Skiroket, Gramor, kemudian golden ya, tipe golden juga bisa ditanam di lahan sawah. Ya, itu Apollo juga bisa ya. Jadi golden sama Apollo itu kan, kalau Apollo agak bulat lonjong buahnya ya, bisa besar. Ya, golden kan agak bulat. Kulitnya sama-sama kuning. Kalau Skiroket kan bernet tapi dagingnya putih. Kalau Gramor kan bernet tapi buahnya besar juga. Dalamnya oranye ya. Nanti Skiroket bisa sampai 3 kilo. Gramor ya kurang lebih 2,8 2,7. Tapi kadang-kadang Skiroket juga rata-rata antara 2,8 kilo ya. Itu ya gambarannya ya. Kemudian apa itu varietasnya? Kemudian bulan apa aja sih sebaiknya kita nanam di sawah itu? Kita cari lokasi yang musim yang pas. Yaitu antara bulan Maret, April, Mei, Juni, itu tahap pertama. Yang tahap kedua Juli, Agustus, September, Oktober. Lah, biasanya kalau nanam di lahan tuh hanya dua periode. Kalau tanaman melon ya sebaiknya hanya 2 periode. Periode pertama tadi bulan Maret. Lah, bulan Maret itu persiapan lahan 1 bulan itu. Kalau lahan sawah itu kan dibajak, dicangkul, dibalik 2 minggu ya, dijemur dulu 2 minggu. 2 minggu berikutnya itu baru dibuat bedingan-bedingan gitu ya, lebar bedingan 1 meter, panjangnya sesuaikan dengan lahan. Dalam saluran bedingan itu kalau lahan sawah ya kurang lebih 50 cm ya, 40 sampai 50 cm ya. Jarak antar bedingan ya 50-60 cm ya. Itu caranya. Jadi tadi diolah 2 minggu, kita jemur, baru bikin bedingan selama 2 minggu itu juga. Nah, dalam 1 bulan itu hanya untuk persiapan lahan ya. Sambil persiapan lahan, sebaiknya juga udah persiapan bibit melon, benih melon gitu ya. Diisi polybag kecil-kecil gitu ya, ukuran 15 cm x 15 cm. Dimasukkan media ya. Seperti kemarin udah tak sampaikan, medianya kompos, tanah ya. Kemudian pupuk kandang dicampur jadi 1. Perbandingannya tanah itu 1, kompos 1, pupuk kandang bisa 2 gitu ya, campur, kemudian disemai ya, 1 per 1 dalam polybag 1 ya. Nanti dalam 1 lubang itu 1 tanaman. Nah, kita lihat nanti ya. Kemudian periode kedua, jadi bulan Maret itu hanya persiapan lahan. Kemudian bulan April udah mulai nanam. April, Mei, Juni udah panen 3 bulan biasanya ya, kurang lebih gitu. Bagaimana nanti pemeliharaan kita lihat aja. Yang tahap kedua nanam bulan Juli, Agustus, September, Oktober. Juli itu persiapan lahan. Maksudnya kan lahan udah dipasang mulsat, bukan tidak harus dibungkas, jangan hanya membersihin rumput,
bekas lubangnya tanaman itu digemburin gitu ya, karena udah tutup pulsa ya, tutup plastik gitu ya. Yang penting rumput di sekitar saluran dibersihkan gitu ya, dibuang ya, dibersihkan dari kebun ya, jangan dibuang di dalam kebun, lebih baik dipinggirkan di luar kebun. Kemudian ini tadi persiapan persemaian sudah, kemudian penanaman ya, penanaman tuh 15 hari berikutnya. Tadi dua minggu persiapan nyangkul, kemudian 2 minggu itu tanah itu mulai bedingan tadi udah tak sebutkan, sambil digemburin. Setelah gembur kemudian tabur pupuk kandang ya, kurang lebih sekarung ya, 1 meter itu ya, 1,5 meter lah sekarung. Letahan sawah kan udah subur ya, panjang itu ditaburi pupuk kandang ya, kemudian kasih dolomit sedikit, ditabur aja tipis, rata aja ya, untuk supaya tipis ya. Bila perlu kasih pupuk TSP ya, tipis saja ya, untuk pupuk dasar ya. Itu caranya. Itu selama 2 minggu itu, setelah selesai seminggu, biasanya seminggu itu selesai tuh mengemburkan tanah, pupuk kandang sama dolomit, baru ditutup pakai mulsa, seminggu lah selesai. Jadi dalam sebulan tadi ngolah tanah, masang itu hanya sebulan pas ya. Awal Juli udah mulai nanam. Bagaimana cara ngelubang, dimasang pulsa sama lubang, nanti kita lihat aja. Kemudian apa itu, kalau lahan kering itu waktunya sama ya, antara Maret, April, Mei, Juni, Agustus, September sampai Oktober tadi, 2 periode sama. Hanya saja di lahan kering itu pengolahannya juga sama seperti di sawah, persis. Hanya kedalaman saluran tidak harus dalam-dalam kalau di lahan kering ya. Paling hanya 30 cm aja cukup, 30-40 cm lah. 30 cm aja udah dalam ya, itu aja cukup ya. Jaraknya sama seperti di lahan sawah tadi bedengannya. Itu aja membedakannya, hanya itu. Sama aja, gulmanya dibersihin, diolah, dicangkul, sama digemburin. Jadi perlakuannya sama bedengan yang ada di sawah. Kemudian apa sih manfaat tadi dipasang mulsa? Satu, untuk mencegah gulma. Yang kedua, mengurangi penguapan. Yang ketiga, kalau hujan, pupuk atau unsur hara nggak hilang. Yang keempat, menjaga kelembapan ya. Terus menghindari juga tikus ya. Tikus itu biasanya kalau di sawah itu tikus ya. Kalau lahannya bersih itu tikus juga kurang betah tinggal di situ kan. Plastiknya juga licin gitu ya. Itu menghambat tikus juga. Itu manfaatnya ya. Jadi menghemat penyiangan, terutama yang rumput, jadi menghemat tenaga kerja sehingga keuntungan kita lebih besar. Jadi makanya dipasang plastik hitam gitu ya, sebar sepanjang bedengan gitu. Kita lihat nanti di bedengan ya. Nah, ini persiapan bedengannya ya. Kalau di lahan kering, di lahan sawah atau kering pada prinsipnya sama ya. Tanah digemburkan tadi, dicangkul sudah bersih, baru dibikin saluran gitu ya, supaya lurus, pasang tali lapia panjang gitu ya. Ini untuk jalan kebun gitu ya. Bedengan ini 1 meter, ini antara ini 60 cm lah ya, dalamnya nanti 30 cm. Kalau di sawah tadi ini dalamnya antara 40 sampai 50 cm ya, dicocokkan aja di kondisi lahannya. Nah, ini nanti kalau udah itu tabur pupuk, dolomit ya, tebar sepanjang ini, kita campur, diaduk-aduk, subur. Setelah terbentuk bedengan 30 cm agak menggunduk gitu, baru tutup pakai mulsa. Mulsanya seperti apa? Kita lihat aja. Ya. Ini kita menjelaskan juga varietas apa aja sih, tadi udah dijelaskan ya. Ini contoh golden ya di tabulan pot. Bisa aja juga ditanam di lahan kebun. Skiroket ya, ini contoh skiroket. Skiroket itu ya buahnya besar ya, sudah sampai 3 kilo ya satu ya. Tapi ya rata-rata antar 2,7 2,8 kilo ya. Ini contoh skiroket, dalamnya favorit ini. Dalamnya lembut gitu ya. Wah, cocok untuk ini ya, buah segar maupun untuk es buah. Nah, ini tadi kebunnya ya. Kalau kita lihat dulu, nah ini contoh masang pulsanya ya, kita lihat aja di sini saya kelihatan ya. Ya, ini dalam satu lubang ini satu tanaman nih. Jaraknya antara 60 cm ya ini ya. Antar sini 60 cm kurang lebih ya. Ini bikin lubang panjang nih,
pasang mulsa nih. Nah, rumputnya sedikit ini akhirnya dibuang nih, rumput-rumput ini dibuang. Ini saluran sawah nih ya, dalamnya 50 cm. Nah, ini bikin lubang ini gampang ya, pakai cap kaleng susu itu disilet aja keliling udah jadi ya, seperti ini. Ditutup pakai, nanti tanah udah bikin gundukan, tadi udah tak cerita mengolah tanah, baru tutup pakai mulsa seperti ini, panjang ya, sepanjang ini ya. Kemudian dipasang, bibitnya ditanam, kemudian sekarang sebesar ini gitu ya. Prosesnya seperti itu. Jadi bagaimana supaya ruas berapa kalau di lahan sawah itu dipelihara jadi buah? Menurut pengamatan saya itu antara ruas 9 sama ruas 10, ruas 11 ya. Kalau di lahan greenhouse kan antara 11, 13, 11, 12, 13. Kalau di lahan sawah itu relatif lebih pendek ya. Karena lahannya tempat terbuka, terus subur gitu ya. Itu ruas 9, 10, 11. Nanti tetap satu tanaman dipelihara satu ya. Dari ruas itu kita pilih satu. Nanti gimana? Nah, ini contoh. Kalau sedang mekar kepitu itu kebetulan tangan saya yang megang ya. Saya megang bunga itu. Saya sedang megang bunga, memilih bunga yang akan diserbukin. Pakai bunga yang lain gitu ya. Ini contohnya ya. Kalau udah berbunga seperti ini diserbukin. Ini tangan saya nih, tiga-tiganya nih. Kemudian bagaimana sih pupuknya? Ya. Kalau pupuknya kemarin hampir sama-sama di Tabu Lampot ya, antara umur 5, 10, 15 hari itu setelah tanam. Dikasih aja 4 gram ya, 4 gram NPK ya, dikocor gitu ya, dicampur 1 liter air. Kalau umur 15, 20, sampai 30, 6 gram aja cukup per liter air, per apa itu, per polybag gitu ya. Selama seminggu aja ya, 5 atau seminggu, silahkan pilih ya waktu intervalnya. Biasanya kalau sibuk tuh ya seminggu itu cukup ya, seminggu itu dikocor gitu ya, seminggu dikocor lagi. Pakai NPK 16, 16, 16. NPK-nya seperti ini ya, NPK Mutiara 16, 16, 16. Seperti ini pupuk NPK-nya ya. Nah, pupuk NPK-nya seperti ini. 16, 16, 16 ini pupuk NPK Mutiara ya, pupuk ini ya. Oke ya, makasih ya. Ini pupuk, contoh pupuknya ya, di pupuk ini ya. Kemudian selain itu di sini ada nih contoh ya. Apa itu? Tadi lihat dulu pupuk NPK yang